Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Adi Sarwoto dari SDN Jagir 1 393 Surabaya, peserta calon guru penggerak angkatan 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antara materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk menjadikan pembelajar sepanjang hayat dan selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Yang kedua, didiklah murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membuat sifat atau karakter masing-masing. Jadi, guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Yang ketiga, penanaman budi pekerti melalui pembiasaan di sekolah. Penanaman budi pekerti atau karakter dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembiasaan yang harus dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan untuk menuju satu titik, yaitu profil pelajar Pancasila. Kegiatan tersebut antara lain pendidikan kecakapan hidup, penanaman nilai karakter seperti berdoa sebelum pembelajaran dimulai, masuk kelas tepat waktu, membersihkan kelas atau lingkungan sekolah secara rutin, disiplin dalam berpakaian, berani mengemukakan pendapat, melakukan sholat duha berjamaah, sehingga budaya lokal daerah akan tercapai dengan maksimal. Yang keempat, sistem among, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ing ngarsa sung tulodo, membangun semangat ing madya mangunkarsa, dan memberikan dorongan tutwuri handayani bagi tumbuh kembangnya menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Yang terakhir, pendidik ibarat petani, yang berarti menuntun tumbuh kembangnya sesuai kodrat anak. Jika dianalogikan, pendidik ibarat petani dan anak didik adalah padi. Baik buruknya pertumbuhan padi tergantung cara petani memelihara tanaman padi mereka. Memberinya pupuk adalah salah satu cara padi tersebut dapat tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan anak didik. Baik buruknya tumbuh kembang mereka tergantung cara pendidik menuntunnya. Kita tidak bisa membuat padi menjadi jagung. Seperti halnya anak didik si A tidak akan bisa menjadi seperti si B. Sehingga kita hanya bisa menuntun mereka sesuai kodrat mereka dengan cara berbeda tentunya, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan agar kelak terbentuk profil pelajar Pancasila yang diimpikan. Selanjutnya, saya akan mencoba merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui beberapa pertanyaan. Yang pertama,
Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya fokus pembelajaran yang saya lakukan yaitu tercapainya materi dan target KKM yang merupakan aspek kognitif saja. Yang kedua, guru yang mendominasi setiap pembelajaran, teacher center. Jadi di sini bukan student center. Yang ketiga, semua murid mempunyai karakter yang sama, daya tangkap dan gaya belajarnya sama rata. Yang keempat, murid pintar berarti nilai kognitifnya tinggi di semua bidang. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid, sudah tidak lagi berpusat pada guru. Kegiatan yang dilakukan antara lain kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh. Jadi aspek pembelajaran yang saya lakukan meliputi kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Mengenal karakter murid. Mengenal karakter murid sangat penting kita lakukan. Merekalah subjek belajar yang akan menerima pelayanan dari kita sebagai gurunya. Kita harus menyajikan sesuatu yang menjadi minat dan kebutuhan mereka, sehingga kita tepat dalam melakukan pelayanan secara optimal. Manfaat lainnya, kita bisa merancang pembelajaran sesuai dengan karakter mereka, bukan pelayanan semau kita, hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai pengajar. Nah, bagaimana cara kita mengenali karakter murid? Caranya mudah. Lakukan komunikasi dan pengamatan terhadap sikap murid selama pembelajaran berlangsung. Melalui kegiatan ini, kita bisa mengenal sifat murid dan gaya belajar mereka. Berikutnya, kita lakukan asesmen diagnosis melalui wawancara atau angket. Hasil pengamatan dan asesmen diagnosis kita simpan dengan rapi sebagai profil murid kita. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, memberikan ruang kesempatan kepada murid untuk mengembangkan ide kreatifnya. Misalnya dalam kegiatan kelas 6 yang saya lakukan, yaitu dengan program unjuk kerja dan karya. Selanjutnya, mengembangkan pendidikan karakter melalui pembiasaan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila meliputi berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernal kritis, dan kreatif. Selanjutnya, dalam penerapannya, guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang pertama, pendidikan adalah menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dan nilai saja, tetapi ada penanaman budi pekerti dan mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah penghambaan kepada anak. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.